Mujiono Direktur CV Dharma Putra Nusantara dan Riki Aditya Ardianto selaku legal dari CV tersebut, di persidangan mengakui, sengaja memalsu dokumen administrasi pengangkutan dan pengiriman batu bara dari Balikpapan, Kalimantan Timur menuju Surabaya. Kedua terdakwa di atas, berdalih, sengaja memalsu dokumen karena merasa kasihan terhadap masyarakat lokal yang menambang batu bara secara manual. Perbuatan kedua terdakwa terancam pidana dalam Undang-Undang Pasal 263 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Junto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Ini mana yang pusing? Saya tinggal Pusing? iya sedikit saja dari Polairut ke Medaeng lagi ke Porong di tapi ini saya kembalikan lagi kepada kemarin waktu datang juga pusing gitu. yang kemarin kan online. Sebelumnya offline sekali, sebelumnya offline, kemarin online, penundaannya online. Saksi-saksi aja yang kemarin. Ya pusing nggak pada pusing? Tidak ada. Tapi ya saya kembalikan lagi kepada saya. Ya. Saya kira dilanjut aja ya, tadi kan juga bisa mengikuti persidangannya ya Pak. Ini kan jadi kita kalau sudah senang cepat seperti ini kan cepat selesai kan tidak semua bagus ya. Silakan Bu Jaksa. Mohon izin melanjutkan, majelis mohon diperiksa terlebih dahulu terhadap saksi Mujiono, di mana keterangan terdakwa ini akan digunakan sebagai keterangan saksi dalam perkara dari Bapak Riki. Jadi langsung satu kali pemeriksaan, jadi nggak dua kali. Apakah berkenan dari penasihat hukum? Jadi keterangan terdakwa berlaku juga sebagai keterangan saksi untuk perkaranya Pak Riki, karena kan selingkuhan. Simpak dulu. Ya, jadi Ya silakan berdiri. pada waktu di bulan September sekitar Oktober itu kan pengirimannya dari Kalkin Karimau ya, Kalkin Karimau Terminal Balikpapan. Tujuannya apa? Salah mohon maaf. Asal pengirimannya apakah selalu sama dari PT tersebut atau berbeda? Asal pengirimannya? Sama atau beda? Kan itu ada 4 terminal atau Tasik, Sumber Abu, Nafa, sama Jawa kan Harap. Nah, itu kan juga lagi pengiriman. Benar nggak? Bapak kemarin diperiksa berapa LP? Masih ingat nggak? 2 LP. Yang LP pertama itu yang mana? Sumber Abu Bima. Pengirimnya siapa? Masih ingat nggak pengirimnya siapa? Pengirim. Kan ada pengirim, ada pengguna. Pengirimnya kan dari PT Kaltim Karimau itu Pak yang saya sampaikan tadi. Jadi dari mana? Masih ingat nggak? Udah nggak ingat? Udah nggak ingat? Oke, ya wes. Pernah nggak Bapak memberikan perintah kepada Pak Riki menyampaikan, udah Mas, palsukan aja sesuai dengan BAP Pak. Aman Mas, urut saja dokumen dan PNB. Ini sesuai BAP loh. Nah, gimana perintahnya gimana kok sampai Mas Riki ini mau bikin LP? Saya dapat menggunakan bahasa seperti itu. Bicara pakai saya dapat telepon, hanya saya ingin kata dari Pansel dari Kota ini, terus otomatis memang ini kan kewajiban saya. Kalau otomatis itu berarti sudah menjadi suatu kebiasaan. Kewajiban kita mengirim data, ya itu sudah otomatis. Jadi kalau bahasa seperti itu. Oh berarti sudah sama-sama paham. Sudah paham. Kok bisa sama-sama paham? Ini awal mulanya gimana? Berarti kan perbuatannya udah sering. Misalnya saya dikirimin sama bos saya, deal buatin ini. Ya kalau misalnya datanya tidak ada atau datanya tidak benar, kan saya pasti nanya, Pak ini gimana? Izin Pak ini gimana? Masa tidak ada penyampaian seperti itu? Jadi kalau udah langsung dibuatkan berarti sudah menjadi suatu kebiasaan. Memang dari asal ini memang label saya. Oh, dari berarti memang awal seperti mulai itu polanya ya? tambang itu label saya. Jadi artinya mau itu komunikasi mana-mana juga artinya sudah sama-sama. Sudah sama-sama Pak. Iya. Berarti ada dokumen masuk kerannya Pak. Kerannya Pak Riki ini apa sih Pak? Yang bikin apa aja? Yang membuat dokumen apa saja? Sepengetahuan Pak.
yang paling penting yaitu dalam koordinasi LHV sama PNBP kemarin Pak, Bapak kan kerja di bidang penambangan nih. Kalau misalnya nggak ada LHV sama PNBP itu barang bisa dikirim nggak? Nggak bisa, pasti. Berarti kalau cuma ada shipping instruction atau dangerous clearance nggak bisa. Makanya di situ ya, artinya di sana kan saya berminat mereka ke saya itu, karena koordinasi tadi. Makanya di sana kan mereka kan, kalau kita menjelaskan sama aja. Dan di sini kita lagi yang koordinasi kita nggak tahu. Berarti perannya LHV sama PNBP ini sangat penting untuk pengangkutan batu baranya seperti itu. Pernah nggak Bapak ngecek LHV-nya hasil buatan Pak Riki ini? Kan ini ada barcode yang saya tunjukkan di depan. Bapak cek barcode-nya ini bisa atau enggak? Saya bisa pakai barcode. Nggak ngerti memang dari awal nggak ngecek? Dari awal, laptop saya nggak tahu. Laptop nggak pernah. Ini makanya saya masih bantu saya. LHV ini kan dibuat di tahun 2024 ya Pak ya. Sedangkan Bapak itu mandat produksinya, mandat operasionalnya itu di 2023. Berarti kan ini produk harusnya salah. Nggak boleh keluar, memang salah. Memang salah. Tapi memang ya itu kan karena saya karena kali-kali dari pertimbangan terakhir kadang dikoordinasikan. Karena kami ini sebenarnya sangat sekali, kami tidak ada sama sekali. Dia orang yang mengambil begitu banyak, kamu ada kerja, saya tidak kerja. Karena memang kami nggak masalah barang-barang yang dijual. Kasihan untuk anak buahnya dan Dharma Putra Nusantara seperti itu. Bapak ada iming-iming, bukan iming-iming sih. Misal Pak ini Pak nanti kalau buatin satu dokumen 2 juta atau sekian itu pernah ada penyampaian begitu? Ada iming-iming gitu. Ada enggak? Ya memang itu kewajiban namanya kerja. Tapi ya setelah kali selesai semua, belum dalam tahun nggak kan? Oh berarti kalau setelah selesai memang akan ada uang yang diberikan ke Pak. Tapi ini sekarang belum ya berarti? Belum ada. Belum ada. Sementara dari bisa dijelaskan puasa itu seperti apa? Puasa ya Uang minggu berlindungnya. Untuk saya mengerjakan di area itu, kami membayar fee ke direktur perusahaan. semacam kepala operasional itu. Jadi kalau bukan bos saya, ya cuma puasa tapi cuma ada bimbing sama direktur pada angka sendiri ngurusin dokumen-dokumen, makanya masalah dokumen semua yang ngurusin Riki dari awal kita kerja dari awal mulai tahun 2021 itu yang ngurusin sebelumnya itu Riki semua legal saya. Sejak kapan Bapak yang sebagai puasa? Jadi kita 2020. 2020. Jadi Bapak ada pemberi puasa? Ada. Bapak terikat hubungan kerja nggak dengan pemberi? Benar? Terikat dengan pemberi puasa ya? Dengan pemberi puasa? Hubungan kerja. Satu perusahaan maksudnya tidak dalam akta saya ada, cuma ini barang mau kerjain bayar ke saya. Kami ada yang mungkin ada lebih sedikit, mungkin sisanya ya memang kata saya gitu. Bapak sudah berapa kali melakukan pengiriman? Maksudnya Pengiriman barang-barang. mulai tahun itu sudah berkali-kali. Berapa kali pengiriman? Banyak kali mulai tahun 2020 banyak kali. Baru tahun di 2024 ini aja ya? Ya yang mengalami Situasi seperti itu, orang mengalami dengan ada niat begitu lah. Cuma karena tadi bukan model yang tadi saya bilang tadi. Itu kan menyesal sekali saya, menyesal banget. Apakah Bapak itu sempat disampaikan oleh bahwa dijanjikan? Apakah Bapak sudah menerima? Belum terima, belum. Karena barangnya kan nggak bisa terjual, ada belum sampai ke yang bersangkutan. Bentuk-bentuk apa? Ya batu bara yang ada di kalungan. Dan dijanjinya itu seperti apa? Ya nanti kalau sudah kan sudah sampai kan barang dijual untuk bayar dulu itu belum seperti itu kan. Itu banyak. Ada.
saya bukan kuasa. Saya sudah mengatakan atas kondisi cuma saudara nggak mampu ya. Ya. Saudara pada saat mendapat tekanan ya, saudara rasa seperti itu. Ya, saudara mendapat tekanan dari Ya, pihak lain. kan masyarakat yang buru-buru tadi nggak Ya, ada ini itu sertifikat ada ini dokumentasikan aman memang aman itu Pak. Sanksinya ada aman. kata siapa? Kata yang ngomong saya ini. Nah, saudara makanya, saudara dengan kondisi seperti itu, saudara sendiri nyaman nggak? Nggak nyaman. Misalkan kita lah. Kalau orang nggak nyaman itu berarti dalam pikirannya ada apa? Kalau orang nggak nyaman ya dengan apa yang dilakukan, berarti kan ada sesuatu atas perbuatan itu kan. Yang kemudian hari bisa saja. Kira-kira ada nggak waktu saudara-saudara itu menyatakan saudara nggak usah? Itu kita melarang. Tapi ya, ada saudara. Tapi saudara sebenarnya ya, bisa nggak untuk menyatakan enggak lah saya nggak bisa. Itu sudah berkali-kali. Berkali-kali. Karena kemudian nggak tahu kenapa saya Ancaman fisik, ancaman ini kan kegiatan berapa kali? Cuma kegiatan 2 kali tuh terhadap peristiwa ini. Sebenarnya 1 kali ya, cuman beda armadanya. CV ini sudah beberapa kali sebelumnya melakukan kegiatan seperti itu. Pada tanggal 20 dan lancar ya. Saudara sebenarnya masih punya ada pilihan juga untuk dan bisa dan sampai itu waktu itu ya kalau makanya kalau kesalahan kan selalu di akhir ya. Kalau dipikir lagi sekarang kenapa masih tolak dulu gitu kan? ya itu penyesalan yang tidak penyesalan yang tidak harus. Nah itu supaya nggak penyesalan itu makanya sebenarnya saudara ada kesempatan nggak sebenarnya untuk benar-benar kita nggak usah. Jangan. Pengurusan dokumen ini kan saudara sudah tahu ya. Ada dokumen yang harus dipenuhi, berapa dokumen. Bagaimana alur pengurusan dokumen itu saudara tahu ya. Ya Bapak konsultan. Setidaknya kan saudara tahu ada gambarannya kan dokumen. Kalau cara praktek saudara sudah melakukan dokumen ini cara memenuhinya gini ya. Kenapa sampai akhirnya ini bisa LDP sama LDP ini akhirnya sudah diproses dengan kondisi yang seperti itu. Kenapa? Kemudian tadi itu kawan-kawan yang kepentingan itu ada itu tahu. Bukan atasan saudara itu ya? Tahu. Bukan, ini kawan-kawan ya. Bisa punya barang. Bisa punya barang. Tapi bukan atasan saudara kan? Tahu. Atasan saudara pernah memaksa untuk mengerjakan sesuatu yang sebenarnya ini salah. Oh ini kurang puas Pak. Tenang. Namun menjaga ya, memang ini sebenarnya salah. Enggak, pernah nggak dalam pekerjaan saudara melakukan sesuatu akhirnya saudara lakukan atas perintah atasan tapi masa saudara paham sebenarnya nggak seperti itu pernah? Pernah ya. Nah, saudara yang menyuruh ini Pak Riki ini ya memproses. Memang sudah tugas masing-masing kami. Tugas. Iya, ya tugasnya masing-masing. Gak mungkin saudara melakukan ini punya peran masing-masing. Tapi kan ada komunikasi. Ada setiap tahapan itu dari saudara, dari atasan saudara. Dan saudara mendapat kuasa ini kan juga kan. Bentar ya, di luar aja Bu. Ini udah terlalu ribut, udah sore. Jangan berdiri-diri ya. Jadi,
Nah, saudara bilang tadi ada peran masing-masing, tapi peran masing-masing itu kan ada komunikasi pembicaraan. Ya. Nah, saudara yang sampaikan apa tadi Pak Riki? Ya, kami tidak akan komunikasi. Ini apa bicaranya? Ya, jadi gimana kami ingin berbuat. Ini kira-kira gimana? Gimana apanya? Ya, masalah dokumen yang dimuat tadi. Kenapa? Yang diminjem sama orang yang ada tadi. Jadi kita ada tekanan begitu, biar kondisi di lapangan itu. Dan juga ada aman juga, artinya juga dan menurut saya, jadi itu akhirnya kami sepakat berdua. Jadi CV dokumen CV itu dipinjam. Tidak. Bisa begitu? Sebenarnya sih Nggak bisa. nggak bisa. Tapi kalau artinya barang itu Yang memproses LHV itu siapa? Yang memproses PTP dokumen itu yang memproses itu sudah sesuai. ya secara sesuai isinya, formulnya sesuai. Saudara melihat tadi yang ditunjukkan oleh penuntut umum itu hasil produk yang dikerjakan. Sudah. Sebelum dikerjakan dan diberikan keluar, saudara kan cek dulu, ya toh? Berdua lah sama Pak Diki ya. Nah ini dokumen ini benar nggak? Ada nggak kesadaran saudara? Oh ini benar, oh ini benar. Lu pada saat itu gimana? Hah? Tahu kan? Ya tahu karena tadi ada koordinasi yang menjadi. Iya enggak, kalau saya itu bisa koordinasi. Hasil print out dari dokumen itu yang dilihat lagi kan sebelum keluar. Nah itu tahu kan? Ini dokumen itu bagaimana kondisinya tahu kan? Nah, masih ada kesempatan lagi nggak? Ya sudah lah, tarik aja dokumennya. Jadi sedap nih. Kalau pikir begitu ya Pak ya, karena itu sangat apa ya? Nah, saudara terhadap ini si pemberi kuasa itu mengetahui nggak tindakan saudara seperti ini sama Pak Diki? Tidak mengetahui. Tidak. Nama sepengetahuan. Belakangan tahu nggak? Tidak tahu. Kalau tahu gimana risiko? Ya kami akan bertanggung jawab. Hmm? Kami akan bertanggung jawab sendiri. Ya ada risiko perusahaan ya. Siap. Siap. Jadi dari beberapa surat yang ada surat yang dibuat pertama tidak sebenarnya tapi ada PNBP ya. Nah PNBP itu yang membuat sama yang itu ini awal harus dibayar ini. Jadi saudara waktu itu lihat sempat lihat PNBP-nya. Sempat ya. Artinya apakah ketika mengirim barang tersebut harus ada pembayaran pajak yang harus dibayarkan ke negara? Karena ini yang Hukum, secara umum memang harus dibayar. Tapi kemudian kami ini mau bayar bisa saja, tapi blokir. Ini kalau itu kita bayar mengblokir. kalau secara hukum seperti itu seharusnya harus ada. Tapi di dalam kasus ini karena ini adalah meminjam nama CV yang saudara, jadi itu dibuat seakan-akan pajak itu sudah dibayarkan. Gitu. Jadi berapa nilainya di situ? Tidak tahu. Jadi ada berapa surat PNBP yang dibuat? Ada berapa? Bagaimana dibuat? Jumlahnya tidak tahu, tapi ada di situ. Ya. Tadi disebutkan tadi, apakah ada dokumen lain yang itu saudara itu yang seharusnya tidak bisa keluar selain PNBP tadi? Ada dokumen lain yang terkait dengan pengiriman tadi yang saudara seharusnya memang tidak bisa dibuat karena kan saudara berdua kan izinnya ya. Nah itu apa selain yang PNBP apa? Surat dikirim
dari almarhum. ya, artinya yang harus mengeluarkan siapa? Dari CV saudara atau dari pihak kalau THP kan? Nah, lapor hasil verifikasi itu yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan Seharusnya IBIS. Seharusnya IBIS. Nah, itu memang benar-benar dari sana kan setara juga kan? Itu memang produknya bisa bukan? Produknya sih ada capnya IBIS. Capnya, kalau dari barcode-nya kan ada barcode-nya ya? Barcode-nya ya? Ada? Nanti masih dia jelaskan. Tidak tahu kan? Tapi saudara lihat ya, itu Ada barcode kan? jadi itu memang seolah-olah yang mirip ya, kalau seperti biasa yang resmi gitu. Iya, kalau saudara sepintas gitu ya. Saudara kan juga ngecek gitu kan. Jadi memang itu termasuk PPP tadi memang seolah-olah ya sesuai dengan yang resmi gitu kan. Sesuai dengan resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten kan gitu kan. Itu tadi sudah biasa, sudah koordinasi. Jujur aja sudah berapa kali ini yang kebetulan kan mungkin ketangkep ya, artinya agak apes gitu. Bukan memang permintaan mulai dulu memang banyak, tapi kami nggak layani. Artinya banyak itu yang nggak sebelumnya ada. Yang sebelumnya itu resmi atau enggak? Ya pas. Emergensi juga. Kalau 2004 itu banyak yang meminta, tapi banyak. Kenapa kok? Akhir tahun ini kok kita bisa goyang gitu. Tadi kan sudah sama-sama tahu, jadi kan bukan 2 kalinya, jadi sebelumnya kan sudah yang 2004 ya. Termasuk juga ya, selain ke WTP itu tadi yang sirkulasinya. Selama tahun 2004 dan itu dan beberapa kabur. Berarti kalau saudara itu nantinya 2023 ya? Kalau RKB kan 2023, tapi izin JPOB-nya sampai 2027. Artinya apa? Bisa nggak itu kalau tanpa itu? Ya itu kan yang kami sangat. Nah iya, artinya itu kan ada kesadaran saudara. Seharusnya kan tidak boleh usaha itu kan. Artinya bukan apa tadi karena desakan dan sebagainya. Karena itu sudah sama-sama saudara dengan sini saudara sudah tidak bolehkan lagi kan. Ada lagi Bu Jaksa? Cukup dari belum Ya. Ya. Ini sebagai saksi ya keterangan tadi bagaimana untuk saudara Vicky ya keterangan saksi Pak Pujio ini ada yang tidak benar saudara? Ada yang beberapa saya tambahkan. Jangan ditambahkan yang tidak benar. Tidak benar. Jadi tidak benar itu awal mula itu adalah kita berdiskusi telepon. Ini ada permintaan. Tapi Pak ini memang dokumen ini nggak bisa kita tentukan karena memang lagi proses artinya. Tapi ini ada beban moral masyarakat di sana yang jadi jadi gimana ya Mas Pak ini kalaupun bisa kalaupun oke saya paluskan tapi ini kalau bisa tembus sampai Surabaya ini saya memang berarti memang diskoordinasi dengan itu tapi kalau ini mentok di Balikpapan saja berarti itu memang cuma sampai di situ saja berarti tidak bisa terkait ada kesadaran dan juga ada spekulasi ya. Untung-untungan. Ya. Ya. Jadi gimana? Tetap ada keterangannya? Ya, karena kami nggak tadi itu ada Pak, kalau Jawa buka. Ya, diskusi ya, hubungan, permintaan. Ini seperti yang disampaikan, itu sudah mati. Jadi pasti sini kan. Itu tadi keterangan saudara sebagai saksi ya. Jadi supaya tidak panjang-panjang, apakah saudara keberatan apabila keterangan yang sudah berikan tadi dianggap pula sebagai keterangan sebagai terdakwa? Tidak keberatan. Apa yang sudah terangkan tadi, ya kan sebagai keterangan. Ya, saudara ini tidak semua. sedikit untuk Pak Pujio. Bapak nyesel nggak kena perkara ini? Kesel Pak, jadi seumur hidup rasanya. Belum pernah dihukum ya? Belum pernah. Karena kami, tanggung jawab kami sekali, kami partner, betul-betul sekali ngurusin anak dia. Mau dilanjutkan ke terdakwa ini, saksi ini sudah pernah diperiksa oleh penyidik di BAP sebagai saksi. Iya. Karena secara keaktifan. Karena saya proses semua. Jadi karena beban moral masyarakat di sana kita coba pertama kali
gimana? Dia bilang atensinya aman semua. Kira kita coba jadi dokumen itu LAP asli yang saya bikin dari 2023. Dokumen itu memang resmi, tetapi barcode itu hanya saya timpa saja. Saya timpa huruf B. Jadi supaya tidak. Jadi intinya LHB itu ada tapi di tahun 2023 memang produk ini. Tapi untuk pengangkutan yang 2024 memang IPIS tidak pernah mengeluarkan karena Mas Riki yang buat. Kalau Ruslan ini perannya sebagai apa? Kenal dengan Ruslan? Iya, saya. Itu sebagai apa dia? Kalau bagiannya saya nggak tahu, karena saya tahunya cuma karena ini private masalah palsu. Jadi kan saya pikir saya hanya sama Pak Budi saja. Terkait untuk palsuan saya tidak tahu komunikasi. Jadi keep satu sama lain seperti itu ya. Oke. Masih ingat nggak berapa banyak kontainer dari yang Bapak buat di LHB itu? Kalau jumlahnya mungkin plus minusnya sekitar Ya. 50 atas. 50 ke atas ya. Mungkin ya, saya belum ingat karena kan saya hanya terima itu bayaran jumlah kontainer, nama penerima, terus pelabuhan tujuan. Kalau jumlahnya atau penerimanya masih ingat nggak saudara? Yang saya ingin itu hanya CP Sumatarum 5, Oke. Rukun Jayabadi, Warnava Dewi, dan Kasih Desa. Berarti 4 ya, benar ya? Oke, ada 4. Kalau jumlahnya masing-masing quantity ke masing-masing penerima, ingat nggak? Saya tidak ingat. Nggak ingat, tapi jumlah subnya itu kurang lebih 50 ke atas ya. Oke. Itu berapa kali pembuatan? Kan itu ada 4 kan penerimanya. Saudara saksi buatnya berapa kali? Jadi awal-awal kan pertama saya terima WhatsApp itu SAP dulu. Dan kemudian saya edit lagi untuk yang kedua, kemudian yang ketiga semuanya. Berarti 4 kali buatnya. Terkait dengan PNBP, berapa kali buatnya? Itu sama juga. 4 kali. Gimana saudara saksi ngitungnya? Kan itu ada nilainya Iya. loh. Nah, gimana cara ngitungnya? Itu berdasarkan dari KBH atau batubara acuan yang diupdate setiap hari oleh Gubernur. Oh, berarti kalau batubara itu tiap hari itu harganya berubah gitu ya? Karena ada namanya HBH atau batubara acuan. Harga batubara acuan berarti antara dokumen yang saudara saksi punya di tahun lalu, tapi saudara saksi menyesuaikan dengan harganya. Iya, benar. Jadi, Masih ingat nggak berapa jumlahnya? saya tidak ingat, yang jelas itu biasanya rata-rata kalau misalkan 10 atau 20 kontainer aja dikirim itu sekitar 10 sampai 12 juta. Per kontainer? Untuk satu. Jadi, Satu, gimana? jadi gini, dalam satu misalkan CP Sumatarum 5 mengirim 20 kontainer. Nah, 20 itu kita kalikan 20 berarti sekitar 400 ton. oh, Jadi kita hitungnya rata adalah satu kontainer adalah 20 ton. berarti misalnya ini kan yang saudara saksi bisa maju. Iya, barcode yang saudara saksi bisa maju. Berarti ini kalau di scan itu nggak bisa ya? Tapi ini mirip memang itu. Iya, memang seperti ini. Kemudian seperti 32 kemudian ini royaltinya yang memang perusahaan dan ini perusahaan. Skor royaltinya 30. Ya, biasanya nanti batubara acuannya berdasarkan dari royalti 5% dengan negara dari ada nilai alumina. Dari nanti harga batubara acuan kita keluarkan dikali 8% saja. Oh, berarti ada penghitungannya sendiri kalau saudara saksi sudah paham Iya, penghitungannya karena sendiri. ada fintech. Kalau pembayaran batubara, kemarin kan saudara saksi datangnya pas pemeriksaan dari dirjen batubaranya itu, kan ada royalti sebelum dan sesudah. Nah ini yang mana ini berarti faktor penerimaan negara bukan pajaknya ini yang mana itu? Pembelian Jadi yang mana? awal mula pengiriman itu adalah royalti profesional yang harus diterbitkan lebih dahulu. Benar. Kemudian LAV kita terbitkan dan harus NTP-nya harus sesuai sama LAV. NTP itu nomor tanda penerimaan negara yang disebut harus sinkron sama LAV. NTPN ini ya? Iya, NTP itu nomor tanda penerimaan negara. Kemudian setelah ini selesai, kemudian dalam jangka 1 bulan akan ada namanya royalti final. Yang di belakang itu ya? Yang di belakang. Ya. Royalti final itu nanti mengikuti harga batubara acuan lagi. HBA tadi? Ya, bisa lebih bayar, bisa kurang bayar itu yang harus. Berarti ada ibaratnya penerimaan negara itu ada 2 kali di depan yang sebelum LHV terbit, LHV baru yang royalti finalnya seperti itu. Kalau misalnya tidak ada PNBP ini, bisa nggak batubara itu terkirim? Dianggap itu bisa nggak?
Pasti. Pasti tidak. LHV-nya juga pasti. Pasti. Jadi saudara saksi dari awal tahu ya kalau di tahun 2024 itu sebenarnya nggak boleh ada kegiatan operasional. Karena saya mau proses LHV. Kenapa kok mau membuat LHV palsu sampai ditimpa dengan bantuan AKBBBD tadi, terus PNBP seperti ini ditimpa juga ya? Jadi yang Ditimpa semua ya. Oke. Kenapa kok mau? Apakah akan ada uang yang diperoleh atau seperti apa? Ya, memang ada iming-imingan untuk hasil yang akan kita dapatkan. Tapi beban orang awal adalah karena masyarakat di sana. Emang kenapa? Kalau masyarakat di sana kalau batu baranya nggak terjual apa? Rugi, tak kenapa? Kalau ini kan udah kasusnya udah masuk dalam konsuler ya. Itu ada guru, ada sekitar 200-300 orang yang harus terbaik untuk masuk ke dalam konten. Berarti ini tuh batu bara yang digali dari lokalan seperti itu ya? Iya. Berarti tidak punya operasi? Iya benar. Eksplorasi, maaf, nggak punya berarti. Berarti kayak masyarakat penambang-tambang. Iya dari limbah-limbah dia, saya tidak tahu limbahnya dari mana yang mereka dapat. Berarti dikumpulin di karung Iya, benar. seperti itu. Terus bagaimana kalau ini kan barangnya otomatis nggak ada ya 50 lebih kontainer. Sekarang gimana itu barangnya? Saudara saksi tahu nggak gimana? Disitanya gimana seperti apa? Dari awal saya datang ke sini dipanggil oleh penyidik. Kalau Pak Sokopor saya datang dipanggil, kemudian sampai sekarang saya tidak pernah melihat itu barang. Nggak tahu ya berarti. Kalau kualitas batu baranya, apakah saudara saksi tahu? Memang dihitungnya rata-rata beratnya adalah nilai barunya 35 sampai 35. Apa itu maksudnya secara bahasa umumnya? Itu kalau dinilai-nilai dan kandungan batu bara tersebut, kandungan fisikanya, kimianya. Bagus atau nggak bagus? Itu kan batu bara low jadi jatuhnya. Jadi makanya royaltinya 8%. Kalau royalti di atas 8% itu berarti middle, pertengahan, sama kalau dia paling tinggi itu 15%. Berarti yang paling tinggi 15, yang middle berapa tadi? 10. Berarti ini yang low itu 8%. Perhitungan ini saudara saksi tahu atau kan ini ada SPK ya, surat pernyataan kualitas. Ini memang saudara saksi sendiri yang membuat atau memang ini diuji secara betul kualitasnya seperti ini akhirnya dikorelasikan dengan PNBP-nya? Itu ikut yang data yang lama. Oh berarti ikut data lama semuanya Ya. ya? Berarti kalau yang ini sebenarnya tidak tahu pastinya seperti apa? Berarti belum terima uang pembayaran upah ini? Upah sampai saat ini Tidak terima sama sekali. Kalau kerja di CV Dharma Putra Nusantara ini gajinya berapa sih? karena saya tidak ada gaji di situ. Kok nggak ada gaji? Karena kan berdasarkan dari hasil dokumen ini. Oh. Hasil jualan batu bara. Berarti kalau nggak kerja nggak dapat gaji gitu? Tidak dapat gaji. Oh iya, Iya. itu ya? Iya. Oke. Saudara saksi pernah dihukum sebelumnya? Tidak. Ya cukup dari penuntut umum. Ya silakan. Terima kasih yang mulia. Saya tanya kepada Pak Rocky, sejak kapan Bapak bekerja di Tamu? Saya mengenalnya pada tahun 2022. Jadi dokumen tambangnya CV Dharma Putra Nusantara itu tidak ada. Jadi kemudian saya benahi sampai di 2021 bisalah untuk berjualan secara resmi sampai tahun 2020. Jadi awal mulanya kan dari tahun 2020. Tadi Bapak bilang bahwa di belakang Bapak itu sama teman itu ada pekerja-pekerja selama bekerja dengan Pak Muji sebagai rekan, keseharian itu bagaimana? Kalau Pak Budiono sendiri orangnya bertanggung jawab. Dari awal itu selalu bertanggung jawab apa yang Pak ini begitu seperti ini dia langsung action. Tapi terkait menyesal dengan ini, kita adalah menolong. Bertanggung jawab juga dengan para pekerja begitu ya. Karena masyarakat di situ kebetulan rumahnya beliau ini adalah rata-rata memang guru kasar semua untuk yang pengalaman. Royalti yang tadi pekerja hasil itu selalu bantu. Iya, selalu bantu, selalu support. Oke. Selama bekerja itu tanggung jawab Pak Riki dan pekerjaan itu bagaimana? Bertanggung jawabnya ya sesuai arahan dari Pak Budiono pas ini untuk yang resmi ya, kita untuk misal umum adalah nanti jobnya adalah Pak Budiono mengirim job pas ini ada pengiriman baru kita urus. Kira-kira Pak, dokumen yang legalitas apa saja kalau disiapkan untuk
keberangkatan apa itu gimana? Kalau awal mulanya itu adalah shipping instruction dari buyer, dari penerima isinya. Buyer itu pembeli. Penerima isinya akan mengirim ke kita jumlah kontainer, kemudian nama kapal sama list kontainernya yang akan dimuat. Oke, cukup. Terima kasih Bang Lagi. Terima kasih. Mengenai Saya jumlahnya kan itu jadi itu kalkulator aja ya. Jadi jumlah tonase itu misalkan yang bikin adalah 20 kontainer berarti 400 ton. 400 ton itu kalau kita kalikan HBA hariannya yang dari menentukan website, kemudian dikalikan 8%. ini seharusnya PDB berapa total untuk yang masih Untuk kasus ini saya tidak tahu jumlahnya yang jelas. Yang tadi saya sekilas ada 32 kontainer 660 ton, 31 ton dan namanya saya lupa. Slide yang sudah diterangkan ada apa? Sebenarnya ini awal mula memang kita penyesalan sama sekali. Ibaratnya mereka yang harus bertanggung jawab di sini, tetapi malah kami yang jadi korban. Ya, sama juga ini juga kayak jadi korban. Ya, sebenarnya sama-sama diuntungkan rencana awal ya. Rencana awal. Kami sama-sama dirugikan. Di sini juga lebih kayaknya barangnya kan. Ya, kami hanya bertanggung jawab sampai di balik papan saja yang mulia. Lagi pula ini juga bagaimana kita tahan yang mulia di sini. Jadi kerugian negara pun saya pikir masih belum ada, Pak. Kalau barang bukti itu akan dilelang, itu akan masuk ke kas negara. Baca, bagaimana? Tidak keberatan keterangan saudara Riki sebagai saksi loh. Tidak berada. Ya. Saudara Riki, apakah saudara keberatan apabila keterangan yang saudara sudah berikan tadi dianggap sekaligus sebagai keterangan terdakwa? Tidak pernah. Sudah sedikit ya, jadi pemeriksaan terdakwa selesai. Dan selanjutnya, biasa Waduh, waktu satu ya untuk tuntutan. Di hari apa? Kamis ya, tanggal 13. Ya. demikian ya. Jadi untuk selanjutnya acaranya tuntutan. Bulan hari Kamis tanggal 22 ya. Itu sudah ya. Dan sekali lagi sebelumnya disampaikan bisa Cukup dari PMI. cukup. Berapa? Ada yang mau sampaikan? Ya, dan selesai.